Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dengan NIM 21043109 akan membahas tugas minggu ke-6 Sistem Informasi Akuntansi bagian B. Yang pertama, pengendalian preventif, detektif, dan korektif manakah yang paling baik untuk menanggulangi ancaman berikut. Yang pertama, pada kasus laptop seorang pegawai dicuri di bandara. Laptop tersebut memuat informasi pribadi mengenai para pelanggan perusahaan yang secara potensial dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas. Untuk pengendalian preventifnya yaitu kebijakan untuk menyimpan informasi sensitif di laptop dan mengharuskan jika informasi tersebut harus ada di laptop yang akan dienkripsi. Untuk pengendalian detektif, itu memberi pelatihan tentang cara melindungi laptop saat bepergian untuk meminimalkan risiko pencurian. Dan untuk pengendalian korektif, pemasangan perangkat lunak seperti telepon rumah dapat membantu organisasi memulihkan laptop atau menghapus informasi yang terdapat di dalamnya dari jarak jauh. Untuk kasus yang kedua, seorang pramuniaga berhasil masuk ke dalam sistem penggajian dengan menebak kata sandi supervisor penggajian. Pengendalian preventifnya itu persyaratan kata sandi yang kuat seperti setidaknya 8 karakter panjang, penggunaan beberapa jenis karakter acak, dan mengharuskan kata sandi sering diubah. Untuk pengendalian detektif, itu mengunci akun setelah 3-5 kali upaya masuk yang tidak berhasil, karena ini adalah serangan tebakan. Mungkin diperlukan lebih dari beberapa upaya untuk masuk. Untuk pengendalian korektif, itu dengan meningkatkan pengamanan sistem dengan menambah pengguna sidik jari untuk masuk ke sistem tersebut. Untuk kasus selanjutnya, seorang pejabat mengakses dari jarak jauh sebuah database sensitif menggunakan tanda bukti autentikasi atau ID pengguna kata sandi yang kuat milik seorang manajer TI. Pada saat serangan terjadi, manajer TI masuk ke sistem di tempat kerjanya di kantor pusat perusahaan. Untuk pengendalian preventifnya, yaitu mengintegrasikan keamanan fisik dan logis. Dalam hal ini, sistem harus menolak setiap upaya pengguna dari jarak jauh masuk ke sistem jika pengguna yang sama sudah masuk dari stasiun fisik. Untuk pengendalian detektifnya, itu setelah sistem memberitahu staf keamanan yang tepat tentang insiden semacam itu. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang tugas atau tanggung jawab sebuah organisasi untuk melindungi privasi informasi pribadi para pelanggannya? Menurut saya, misalnya dilihat dari sebuah fenomena yang terjadi, yaitu dilihat dari beberapa kejadian yang telah terjadi seperti pada banyak negara. Karena informasi dari pelanggan terdapat pengungkapan terotoritas dan segala aset organisasi, dan mungkin saja informasi dari pelanggan berkaitan dengan konsekuensi ekonomi harga saham yang signifikan. Dan untuk itulah organisasi harus melatih para pegawainya tentang cara melindungi privasi informasi pribadi untuk para pelanggannya. Selanjutnya, bandingkan dan bedakan 3 kerangka berikut: COVID, pengendalian COSO, dan R. COVID adalah pendukung yang digunakan oleh manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. COVID dibuat untuk 3 pengguna yang antara lain manajer, user, dan auditor. Komponennya yaitu eksekutif, kontrol objektif, manajemen, dan kontrol praktis. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Tujuan pada setiap komponen ini yaitu
Lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhinya. Kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Dalam penaksiran risiko untuk mencapai tujuan yaitu membentuk suatu dasar. Menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Dan terakhir, aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Selanjutnya, L adalah suatu proses yang dipengaruhi dan personal lain dari satu organisasi diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi satu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Komponennya yaitu lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, respon terhadap risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan terakhir monitoring. Sekian pembahasan tugas 6 bagian B. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.